Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi uji kompetensi bab 2. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 halaman 84 sampai dengan 86 anak-anak. Ini materi bab 2 kecepatan dan debit. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Ibu mulai dari soal pilihan ganda. Pilihlah jawaban yang benar. Soal nomor 1 anak-anak di sini. Perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu itu disebut dengan kecepatan. Ini Ibu sudah pernah mengajarkan sebelumnya bahwa kecepatan ini kalau dirumuskan dalam bentuk segitiga. Anak-anak kemarin ada yang minta, Bu, pakai rumus Jokowi, Bu, dengan segitiga. Ini seperti ini. Ini rumusnya J, K, W. Kalau cara menghafalkan anak-anak biasanya menggunakan Jokowi. Boleh. Ini jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau kecepatan itu perbandingan antara jarak dengan waktu. Atau dengan rumus yang biasa Ibu ajarkan, yaitu V di sini sama dengan S per T di sini. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan perbandingan antara satuan jarak dengan satuan waktu. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Sepeda motor selama 2 jam dapat menempuh jarak 80 km. Kecepatan motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Berarti diketahui di sini T-nya sama dengan 2 jam anak-anak. T-nya 2 jam, selanjutnya S-nya adalah 80 km. Ini Bu menggunakan V di sini anak-anak. V sama dengan S per T sama dengan S-nya 80 km di sini per 2. Nih, sama dengan ini jam satuannya anak-anak. Sama dengan 80 dibagi 2, 40. Satuannya kilometer per jam. Kalau cara cepatnya langsung di sini yang C ini jawabannya anak-anak 80 per 2 sama dengan 40. Satuannya kilometer per jam. Pilihan jawaban C yang tepat. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Jarak 2 kota 90 km. Sebuah mobil dapat menempuh 2 kota tersebut dalam waktu 2 jam. Kecepatan mobil tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Ini Ibu menggunakan rumus yang Jokowi seperti yang anak-anak minta itu. Ini boleh. Biar untuk variasi anak-anak. Jokowi seperti ini. Ini diketahui jarak 2 kota berarti J-nya sama dengan 90 km. Selanjutnya waktunya berarti W-nya sama dengan 2 jam. Selanjutnya kita mencari nilai K-nya, kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan 90 km dibagi 2 jam. Sama dengan 90 dibagi 2, 45 anak-anak. 45 km per jam. Pilihan jawaban B yang tepat ini. Soal nomor 4 anak-anak. Ali naik sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Pasangan jarak yang ditempuh Ali dan waktu yang diperlukan adalah, baik diketahui kecepatannya tadi 20 km anak-anak. V-nya sama dengan 20 km per jam. Nih. Kalau mencari S, rumus S sama dengan V dikali dengan T. Ini yang ke-1. Bu mulai dari pilihan jawaban A. Di sini S ke-1 ini anak-anak. Di sini Ibu beri
S ke 1 karena kita harus menghitung satu persatu. V-nya 20. Ini dikali 20 km per jam. Ini anak-anak. 20 km per jam. Selanjutnya dikali T-nya 5 menit. Di sini Ibu ubah dulu. 5 menit. Ini kalau dijadikan jam sama dengan 5 per 60 jam. Ini dikali 5 per 60 jam. Ini biar mudah. Sama dengan jam kita sederhanakan. Dibagi 21. 20 dibagi 21. 60. Ini dibagi 20. Ini sama dengan 3. 5 per 3 km. 5 per 3 km. Ini sama dengan ini 5 per 3 km. Ini kalau kita jadikan desimal 5 di sini 3 dikali kita jadikan pecahan biasa saja anak-anak. Campuran dikali 1 3. Sisa 2. 2 kita naikkan 2 per 3. 1 2 per 3 km. Berarti A bukan pilihan jawaban karena di sini 3 km. Lanjut S kedua di sini 20 km per jam. Ini dikali 10 menit kalau dijadikan jam itu 10 per 60 jam. Ini sama dengan dibagi 21 dibagi 23. Jam dengan jam kita sederhanakan tinggal 10 per 3. 10 per 3 km. Itu sama dengan 1 per 3 km. Dibuat pembagian bersusun anak-anak. Sekarang S yang ketiga di sini. T-nya 15 menit, berarti V-nya tetap 20 km per jam dikali 15 menit anak-anak. Kalau dijadikan jam 15 per 60 jam. Sama dengan jam kita sederhanakan. Sekarang dibagi 20. 20 dibagi 21, 60 dibagi 23. Tinggal 15 dibagi 3 sama dengan 5 km. Di sini jawabannya 10 km. Yang di sini tadi juga bukan jawaban anak-anak karena di sini 3 km, sedangkan di sini 3 1 per 3 km. Sekarang S yang keempat. Ini 20 km per jam. Dikali jaraknya adalah 10 km ini tadi waktunya anak-anak, waktunya 30 menit, berarti 30 per 60 dijadikan jam. Di sini sama dengan ini dibagi 2 boleh anak-anak, ini dibagi 31 dibagi maksud Ibu 30 dibagi 31, 60 dibagi 32, tinggal 20 dibagi 2. Ini jam dengan jam kita sederhanakan. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Satuannya kilometer. Di sini tepat anak-anak. Ini 30 menit 10 kilometer. Jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut soal nomor 5 anak-anak. Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 06.00 dan tiba di kota B pukul 07.30. Jarak kota A ke kota B adalah 60 km. Kecepatan mobil Pak Ahmad adalah titik-titik kilometer per jam. Baik, Ibu bahas soal nomor 5 anak-anak. Di sini tadi waktunya kita cari dulu waktunya. Berarti tiba tujuan ini dikurang dengan berangkat. 07.30 ini kita kurangi dengan 06.00 kita kurangi. Di sini 30, di sini 01. Ini sama dengan 1 jam. 01.30 ini sama dengan 1 jam 30 menit. 30 menit sama dengan ini setengah jam, sama dengan 1,5 jam.
Atau 1,5 boleh anak-anak, 1,5 jam seperti ini juga boleh. Nih, sama saja. Selanjutnya, di sini berarti T-nya, di sini T sama dengan 1,5 jam. Selanjutnya diketahui lagi S-nya sama dengan 60 km. Kita diminta mencari B. B sama dengan S per T. S-nya 60 km. Ini dibagi T-nya 1,5 atau 15/10 anak-anak, ini 1,5 itu. Selanjutnya ini satuannya jam. Selanjutnya ditulis ini dikali dibalik 10/15. Ini nanti satuannya kilometer per jam anak-anak. Dibagi 15 1, 15 bagi 15 1, 60 dibagi 15 4, tinggal 4 kali 10 sama dengan 40. Satuannya adalah kilometer per jam. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Debit adalah, perlu anak-anak ketahui seperti yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya, bahwa debit itu sama dengan perbandingan antara volume dengan satuan waktu. Debit sama dengan V per T. Atau kalau dibuat segitiga, misalkan anak-anak membuatnya seperti ini. Volume sama dengan debit dikali waktu. Diganti W juga boleh. Ini rumus debit itu. Debit perbandingan antara volume dengan waktu, satuan volume dengan satuan waktu, dibentuk seperti ini juga boleh. Jadi jawabannya, pilihan jawaban yang tepat C, perbandingan antara satuan volume, bukan anak-anak, ternyata perbandingan antara satuan volume dengan satuan waktu. Pilihan jawaban B yang tepat. Lanjut soal nomor 7 anak-anak. Debit sebuah sungai 200 meter kubik per detik. Debit 200 meter kubik per detik apabila diubah menjadi liter per detik menjadi, baik Ibu bahas anak-anak, di sini kita konversi satuannya 200 meter kubik per detik. Ini sama dengan kita konversi ke satuan liter per detik di sini. Liter per detik. Sekarang ini meter kubik, di sini liter, di sini satuannya kubik, di sini liter. Kita konversi dulu. Kalau yang bawah di sini detik dengan detik, tidak usah kita ubah. Perlu anak-anak ketahui 1 meter kubik ini sama dengan 1 kiloliter. Di sini. Ini jadi 1 meter kubik di sini, meter kubik ini bisa kita ubah menjadi kiloliter seperti ini. Dari kiloliter ke liter ini turun 3 tingkat. 1 kiloliter sama dengan 1000 liter. Jadi kalau dari meter kubik ke liter berarti sama dengan kiloliter ke liter. 200 ini kita kali dengan 1000. Selanjutnya di sini detik dengan detik tetap berarti dibagi 1. Ini tinggal 200 dikali 1000 sama dengan 200.000 liter per detik. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban D. Lanjut ke soal nomor 8 anak-anak. Sebuah selang digunakan untuk menyiram tanaman dengan debit 0,6 liter per menit. Ini sebuah selang, satu selangnya. Apabila waktu penyiraman 30 menit, banyak air yang digunakan adalah titik-titik liter. Berarti D-nya diketahui 0,6 liter per menit. Selanjutnya T-nya sama dengan 30 menit. Di sini sudah menit sama menit anak-anak. Tinggal kita mencari volume. Volume sama dengan D dikali dengan T. Sama dengan
0,6 ini sama dengan 6/10 anak-anak. Liter per menit. Dikali dengan T-nya 30 menit. Nih. Sekarang kita sederhanakan dulu menit dengan menit. 10 dibagi 10 1, 30 dibagi 10 3. Tinggal 6 dikali 3 18. 18 satuannya adalah liter. Di sini liter anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut ke soal nomor 9 anak-anak. 3 buah kran, di sini ada 3 buah kran, masing-masing memiliki debit 1,5 liter per menit digunakan untuk mengisi sebuah kolam dengan volume 9 meter kubik. Waktu yang diperlukan adalah titik-titik menit. Baik, ini kita cari debitnya dulu anak-anak. Karena 3 buah kran, masing-masing debitnya 1,5. Berarti debitnya 3 kali 1,5 seperti ini anak-anak. Atau boleh seperti ini, anak-anak tambahkan 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 seperti ini boleh. Sini liter per menit boleh. Ini debitnya, tapi ibu menggunakan cara yang mudah ini saja. Ini liter per menit. Liter per menit. Ini sama saja hasilnya nanti anak-anak 4,5 liter per menit. Selanjutnya diketahui volumenya adalah 9 meter kubik. Tadi sudah ibu ajarkan bahwa 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Berarti sama dengan 9 kiloliter. Kiloliter kita jadikan liter anak-anak biar satuannya sama ini. Berarti dikali 1000, dari kiloliter ke liter dikali 1000 berarti 9.000 liter. Sekarang kita cari T-nya. T sama dengan P per D sama dengan 9.000 liter. Ini 9.000 liter. Ini dibagi dengan ini ibu kalikan sekalian anak-anak 4,5 liter per menit. Nih sama dengan seperti kalau anak-anak masih bingung hasilnya 3 dikali 15 per 10 sama dengan 45 per 10 sama dengan 4,5 dibagi dengan 4,5 itu 45 per 10 seperti ini. 45 per 10 liter per menit. Di sini liter dengan liter kita sederhanakan. Selanjutnya ditulis dikali dibalik di sini. Menjadi 10 per 45 satuannya menit. Sama dengan 90 saja anak-anak, kita bagi 45. Ini hasilnya adalah 2. Dibagi 45 1, dibagi 45 2. 200 dikali 10 sama dengan 2000 menit. Ini 2000 menit anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban A. Lanjut soal nomor 10 anak-anak. Sebuah tandon air mula-mula berisi 250 liter air. Kemudian tandon tersebut diisi dengan selang selama 50 menit dan isinya menjadi 3.500 liter. Debit selang adalah titik-titik liter per menit. Baik anak-anak, ibu bahas di sini berarti volume air yang mengalir sama dengan volume akhir. Ini volume akhir dikurang dengan volume awal. Sama dengan volume akhirnya adalah 3.500 liter. Ini dikurang dengan 250 liter. Berarti volume air yang mengalir adalah 3.250 liter di sini. Selanjutnya diketahui T-nya adalah 50 menit di sini. Kita diminta untuk mencari nilai debitnya.
D sama dengan V per T sama dengan 3.250 liter. Ini dibagi dengan 50 menit di sini. Sama dengan, ini kita coret-coret boleh anak-anak. Selanjutnya kita bagi bersusun di sini. 325 dibagi 5. Di sini 30 kali 6. 5 kali 6 30. Kita kurangi. 2 dikurang 0 2 menurunkan angka 5. 5 dikali 5 25. Ini kita kurangkan hasilnya 0. Berarti 65 anak-anak. 65 liter per menit. Ini. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Ibu lanjut ke soal uraian anak-anak. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Tabel jarak beberapa kota di Jawa Timur dalam kilometer. Ini tabelnya agak kecil anak-anak, nanti anak-anak melihat di buku. Selanjutnya pertanyaannya untuk yang A. Pak Sidik dari Jombang menuju ke Madiun dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun? Kita lihat tabelnya anak-anak. Di sini ada Madiun, di sini Madiun, ini ke Jombang. Madiun ke Jombang di sini anak-anak. Ini 90 km satuannya. Jaraknya 90 km. Berarti S-nya sama dengan 90 km. V-nya kecepatannya sama dengan 60 km per jam. Kita diminta mencari T-nya anak-anak. T sama dengan atau ibu tulis dulu T titik-titik di sini. T, rumus dari T adalah S per V sama dengan 90 km. 90 km dibagi dengan 60 km per jam sama dengan kilometer dengan kilometer. Di sini kita sederhanakan. Selanjutnya kita bagi 9 dibagi 6 atau dibagi 3 dulu boleh anak-anak, atau ibu langsung ke sini saja. Dikali 1 sama dengan 6. Di sini 3, sisa 3. 3 tambah koma tambah 0 boleh anak-anak. Ini jadi 30. 6 kali 5 30. Di sini 1,5 jam. 1,5 jam. Jadi berapa waktu perjalanan yang diperlukan Pak Sidik dari Jombang ke Madiun? 1,5 jam bentuknya seperti ini boleh. 1,5 jam seperti ini juga boleh. Sama saja anak-anak. Ibu lanjut ke soal B anak-anak. Pak Soleh dari Tulungagung menuju Bojonegoro berangkat pukul 07.00. Mobil yang dikendarai Pak Soleh kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Pukul berapakah Pak Soleh tiba di Bojonegoro? Baik ibu baik di sini anak-anak. Dari Tulungagung ke Bojonegoro. Tulungagung ke Bojonegoro. Ini 160 km. Berarti S-nya sama dengan 160 km. Selanjutnya di sini diketahui V-nya. V-nya 60 km per jam. Selanjutnya kita cari T-nya anak-anak. T sama dengan S per V. Ini sama dengan 160 km per 60 km per jam. Ini ibu bagi bersusun di sini. 160 dibagi 60. Dikali 2, 120. Di sini sisa 40. 40 ini 40 per 60. Di sini kita naikkan. Sama dengan 2 40 per 60 jam.
Kalau kita jadikan menit, 40/60 ini sama dengan 2 jam. Ini selanjutnya 40/60 dikali 60. Satuannya sudah menit anak-anak. Ibu taruh di sini. Menit. Ini sama dengan, biar mudah, ini bagi 61 dibagi 61. Sama dengan 2 jam. 2 jam 40 menit. Tadi berangkatnya pukul 7.07.00. Perjalanannya 2 jam 40 menit. Jadi tiba tujuan berarti di sini 40.90. Pukul 09.40. Ibu lanjut soal C. Pak Samsul dari Tuban menuju kota Mojokerto mengendarai bus dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pada pukul 13.00 Pak Samsul tiba di Mojokerto. Pukul berapakah Pak Samsul berangkat dari Tuban? Baik anak-anak, ini dari Tuban ke Mojokerto. Tuban ke Mojokerto di sini. Ini 110 km. Berarti S-nya sama dengan 110 km. Selanjutnya diketahui V-nya. Ini kecepatan rata-ratanya adalah 50 km per jam. Selanjutnya kita cari T dulu. T sama dengan S per V. Sama dengan 110 dibagi 50. Ini bisa kita sederhanakan di cara nolnya anak-anak. Ini di sini satuannya kilometer, yang bawah adalah kilometer per jam. Ini sama dengan 11 bagi 5, seperti ini. 11 bagi 5 dikali 2, 10. Ini 11 dikurang 10, sisa 1, kita naikkan 1/5 di sini. 2 1/5 anak-anak. 2 1/5 jam. Kalau kita jadikan jam dengan menit berarti 2 jam. Ini 1/5 dikali 60. Menitnya Ibu taruh di atas ini karena tidak cukup. Ini sama dengan 2 jam. 1 dikali 60, 60 dibagi 5, 12. 2 jam 12 menit. Tadi tiba tujuan pukul 13. 13.00, yang ditanya berangkat, berarti kita kurangi 2.12. Kita kurangi anak-anak. 0 dikurang 12 tidak bisa. Kita pinjam dari sini. 13 kita pinjamkan 1 jam, tinggal 12 di sini. 1 jam sama dengan 60 menit. Ini menjadi 60 menit. 60 dikurang 12 itu 48. Selanjutnya 12 dikurang 2, 10 di sini. Berarti ini Pak Samsul berangkat dari Tuban pukul 10.48 menit. Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak. Debit aliran pemadam kebakaran adalah 36 liter per detik. Isi tangki pemadam kebakaran 24.000 liter dan digunakan selama 5 menit. Berapa liter sisa isi tangki tersebut? Ini berarti kita cari volume dulu anak-anak. Volume air yang mengalir. Ini volume air mengalir ini. Volume yang mengalir. Ini sama dengan, di sini diketahui tadi volumenya ditanya dulu. Yang diketahui adalah debit. Di sini debitnya 36 liter per detik. Selanjutnya di sini T-nya 5 menit. T sama dengan 5 menit anak-anak. 5 menit. Kalau kita jadikan detik, satuannya sama dengan di sini. Jadi 5 dikali 60. Satuannya detik. Ini sama dengan 300 detik. Sekarang kita cari V-nya anak-anak. Volume air yang mengalir ini berarti D dikali dengan T. Sama dengan 36 liter per detik
Ini dikali dengan T-nya 300 detik di sini. Detik dengan detik kita sederhanakan. Di sini tinggal 36 dikali 3 dulu. 18 1. 3 kali 3 9 ditambah 1 10, nolnya 2. Seperti ini. 10.800 liter. Di sini sisa isi tangki. Berarti sisa isi tangki ini, sisa isi tangki sama dengan volume awal 24.000 liter. Ini kita kurangi dengan 10.800 liter. Sama dengan, ini Bu kurangkan di sini, 24.000 kita kurangi dengan 10.800, kita kurangi 0 dengan 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurang 8 tidak bisa, pinjam depan di sini 3, tinggal 3 dimasukkan ke sini jadi 10 dikurang 8 2, 3 dikurang 0 3, 2 dikurang 1 1, berarti sisanya tinggal 13.200, satuannya adalah liter. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Sebuah kolam diisi air menggunakan 2 pipa pemasukan. Menggunakan 2 pipa anak-anak. Pipa pertama debitnya 60 desimeter kubik per detik. Pipa kedua mempunyai debit 1/3 atau 1/3 dari pipa pertama. Kolam tersebut diisi air hingga volumenya 240 meter kubik. Yang ditanya berapa debit pipa kedua. Ini Bu langsung membahas saja ini. Atau debit ke-1. D1, Ibu tulis D1 sama dengan 60 desimeter kubik per detik. Di sini. Selanjutnya D2. Debit kedua. Ini pertanyaan A. Debit pipa kedua Ibu nyatakan dalam D2 itu 1/3 dari debit pipa pertama, berarti dikali D1 ini sama dengan 1/3 dikali 60 desimeter kubik per detik, sama dengan 60 dibagi 3 20, berarti 20 desimeter kubik per detik. Ini untuk debit pipa kedua. Selanjutnya B. Ini debit totalnya. Berapakah debit total yang merupakan gabungan dari debit dari kedua pipa pemasukan? Berarti debitnya ditambah anak-anak. D sama dengan D1 ditambah D2. Ini sama dengan 60 ditambah 20. 60 ditambah 20, satuannya adalah desimeter kubik per detik. Ini sama dengan 80, 60 ditambah 20, 80 desimeter kubik per detik. Nih. Selanjutnya kita diminta mencari waktu T-nya. Ini V-nya diketahui, V-nya ini sama dengan 240 meter kubik. Ini kalau dijadikan desimeter kubik anak-anak, meter kubik ke desimeter kubik turun 1 tingkat. Karena ini pangkatnya 3 dikali 1000. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Kalau 240 berarti 240.000 desimeter kubik. Lanjut ke soal C anak-anak. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut? Berarti kita cari nilai T. T sama dengan V per D. Sama dengan volumenya adalah 240.000. Ini desimeter kubik per debitnya adalah 80 desimeter kubik per detik. Ini sama dengan, ini kita cara nolnya 1 seperti ini boleh. 24 bagi 3 ini, nah 24 bagi 8 ini 3.
Nolnya masih 3, 3000 detik. Kalau mau dijadikan menit, berarti 3000 dibagi 60 satuannya menjadi menit. Sama dengan dicoret nolnya. Tinggal 300 dibagi 6. 50 satuannya menit. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.